semenjak itu, jadi kenapa ada beberapa momen yang aku ingat banget ada momen dimana aku lagi tidur gini, terus dia lagi gede gini, aku langsung shit, bener-bener gak bisa ngapain. Oke, momen itu momen dimana di saat ada seseorang datang ke tempat kamu, betul? Daripada kamu nggak ngomongin, saya aja yang ngomongin. Orang itu datang ke tempat kamu, terus langsung kamu ngerasain kejanggalan itu. Aku langsung sakit di momen itu. Aku langsung sakitnya, aku muntah-muntah demi Allah. Aku di situ langsung muntah-muntah banget. Bukan cuma satu, ada 4 orang yang ada niat buruk sama Farul. Kayak udahan deh teh kalau tarot mah. Kenapa? Kayak gimana ya? Kayak dijedugin dum. Enak kan di sini? Kenapa? Kamu jadi nyerang. Jangan ikut campur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official. Terima kasih buat komentar terbaiknya, supportnya. Semoga apa yang sudah kalian lakukan, nonton terus ya kan, terus komen yang pertama teh, yang kedua teh, dari sini. Semoga berkah melimpah, kesehatannya, rezekinya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Nah, buat kalian yang masih nanyain bagaimana cara konsultasi penanganan, datang ke tempat praktek aku atau ngundang aku ke tempat rumah kalian, pembersihan rumah, pembersihan tempat usaha, langsung aja hubungi admin Dika dan admin Sasi. Admin Sasi ganti nomor telepon teh nggak apa-apa, yang lama boleh di chat karena nanti akan masuk ke yang baru juga, yang itu udah over banget, udah banyak banget chatnya numpuk, jadi kita harus perbaharui chat biar kalian yang baru-baru nggak ketumpuk sama pasien-pasien yang lama begitu. Nah, buat kali ini klik Spotify, searching Ria Puspita Official, langsung aja dengerin suara merdu aku sama narasumber. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak asing lagi di dunia perhantuan, apalagi di dunia penelusuran. Pokoknya kalian pasti gak asing sebelum ada Ria Puspita. Tamu kita udah melanglang buana di YouTube. Siapa dia? Assalamualaikum Kak Sep. Waalaikumsalam Teteh. Jangan tegang dong. Enggak tegang dong. Coba kenalan lagi sama sahabat mistis sih. Halo, perkenalkan saya Fahrul Rohman. Oke, tinggal di mana sekarang sayang? Di Jakarta. Sebelumnya terima kasih Farul udah main kesini. Farul jurnalisa. Ya. Padahal aku belum pernah diundang nih sama Teresa, tolong bilangin dong. Siap. Penelusuran bareng. Aku mau ngelihat kehebohan kamu saat kesurupan. Kok aku sih? Itu siapa dong? Kalau Teresa udah kan gak heboh dia, serem. Kalau kamu setan aja heboh masuk ke badan kamu kan? Gak tahu tiba-tiba itu seheboh itu. Tapi dari kapan Farul mulai bisa buat nguasain badannya di alam goib? Kalau untuk menguasai mah, jujur sampai sekarang juga aku belum bisa menguasai karena kadang suka lost gitu loh. Oke. Tapi aku dari kecil juga udah bisa ngerasain sampai ada momen di kampus gitu-gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kayak aku bisa lebih peka. Tapi aku tuh sedih sama diri aku sendiri tuh, aku nggak bisa menangani aku sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang kiriman aku nggak bisa menangani. Jadi aku benar-benar lost. Tapi kalau misalnya ada orang yang dapat kiriman, aku bisa tahu. Tapi kalau misalnya untuk aku pribadi, aku nggak bisa teh. Emang ada yang berani ngirim kamu, Farul? Ada teh. Sebelumnya aku udah dikasih tahu sama Ale, sama Bang Ale, kalau Farul mau podcast di tempat aku. Iya. Oke nih, ngizinin, waktunya juga bisa. Ada satu kata aku yang kelontar langsung ke Bang Ale, lagi turun tuh, lagi jatuh. Oke. Sebelum jauh ke situ, aku tanya, udah berapa lama jadinya di dunia YouTube, Farul? Dari dunia YouTube mah udah lama sih teh, jujur aku dari 2019 viralnya. Tapi aku ngerasa seret rezeki itu pas aku pindah ke Jakarta sejujurnya. Baru pas aku pindah ke Jakarta. Berarti selama di YouTube di sana di Bandung mah aman-aman aja. Aman-aman aja kok. Sekarang tetap jadinya di Jakarta. Di Jakarta. Aku tiap Jumat pulang itu syuting jurnal. Oh, cuma buat syuting aja. Terus balik lagi ke Jakarta. Kenapa ngerasa ada yang beda kah atau gimana sama badan kamu, selama kapan, dari kapan, Farul? Sebenarnya mah
aku ngerasa beda tuh ya ada momen dimana ada beberapa brand atau aku selalu mikirnya kayak positifnya adalah mungkin emang aku udah nggak naik nih namanya gitu, jadi aku kayak selalu mikir kayak oh enggak deh, enggak ini mah enggak, Positif terus positif ya. terus. Tapi ada momen dimana teman-teman aku juga pada bisa kan, jadi kayak ini mah ada yang nutupin, ada yang nutupin, ada yang nutupin gitu-gitu terus. Makanya aku selalu pindah-pindah tempat tinggal gitu. Oke. Apalagi di tempat tinggal pertama tuh emang bener-bener dikirimin. Sampai ada momen enggak kayak kasihan mungkin kayak aku, jadi mau pindah apa enggak. Mungkin kalau enggak pindah kayak mau dibersihin, tapi aku udah bilang udah pindah aja. Capek juga. Soalnya yang akhirnya ngomong pindah. di kamar itu tuh bukan 1-2 orang, semuanya tuh bilang di kamar. Dan aku juga ngerasain. Apa yang kamu rasain sayang? Gede gitu, Farul, rasanya gede gitu. Terus selalu anehnya tuh aku kalau tinggal di mana pun nggak pernah erep-erep. Tapi di apartemen itu tuh aku jujur erep. Di tempat tinggal yang pertama aku itu tuh selalu erep-erep terus. Aku juga nggak ngerti. Tapi awal-awal aku pindah aman-aman aja. Aman-aman aja. Tapi pas semenjak itu, jadi kenapa ada beberapa momen yang aku ingat banget ada momen dimana aku lagi tidur gini, terus dia lagi gede gini. Aku langsung shit. Bener-bener gak bisa ngapain. Oke, momen itu momen dimana di saat ada seseorang datang ke tempat kamu, betul? Daripada kamu nggak ngomongin, saya aja yang ngomongin. Orang itu datang ke tempat kamu, terus langsung kamu ngerasain kejanggalan itu. Aku langsung sakit di momen itu. Aku langsung sakitnya, aku muntah-muntah demi Allah. Aku di situ langsung muntah-muntah banget. Bentrok kayaknya mah. Aku muntah-muntah banget. Tapi aku kayak ngerasa tetap positive thinking. Tapi dari situ tuh, aku nggak ngerti dia. Aku nggak ngerti ya kak lagi. Tapi aku nggak ngerti sama orang-orang yang maksudnya kita tuh bisa bareng-bareng loh. Padahal gitu. Aku nggak ngerti, selalu jadi sasaran orang-orang aja. Apa ya, kayak orang tuh notice kamu tuh bakalan jadi pesaing. Iya. Ya, kamu, terus aku sebut Anwar, itu orang-orang yang bawa happy, orang yang bawa senang. Kamu tuh pasti kalau ada kamu nggak mungkin sepi dong, pasti rame. Tambah lagi Farul itu smart, kamu pintar, kamu jago nyari peluang. Dan dengan kamu ngomong asal-asal bunyi yang kamu sering bilang asbun loh teh, terus kayak kamu cuma ngomong nih loh, gue hari ini nggak mandi, cukup kata itu aja orang semua kehibur sama kata-kata kamu. Tapi banyak orang yang rambut boleh sama hitam kan, hati nggak ada yang tahu. Dia nganggap kamu itu ancaman, nganggap diri kamu itu suatu yang besar yang bakalan ngecilin mereka. Padahal sebenarnya kamu maunya bareng-bareng aja kita jadi besar gitu. Nggak semuanya Farul, tidak semuanya jadi besar. Kamu ngerasain kan setiap malam ada bayangan itu terus. Terus kalau kamu lagi sendiri, apalagi kamu cemas, kamu gelisah, tapi kamu nggak tahu apa itu yang kamu rasain tuh apa sih, ini kenapa sih, dari siapa sih, bagaimana sih. Dan muka satu orang ini selalu ngebayangin kamu. Karena bodohnya dia naruh sesuatu di tempat kamu tinggal, dia nggak tahu atau dia lupa atau dia nggak ingat kalau kanan kiri kamu itu kan orang-orang spiritualis yang pasti ngejagain kamu dan ngenotisnya mungkin dari mimpimu, dari ngelihat, karena kamu udah pernah mergokin juga kan orang itu dengan dalih apa-apa. Bukan cuma satu, ada 4 orang yang ada niat buruk sama Farul. Yang paling energinya gede ini 3 orang. Yang satu ini cukup air. Dia pernah nuangin air ke minuman kamu itu saat OTW dari proses kamu di Bandung mau ke Jakarta. Itu pun biar kamu gagal di Jakarta. Tapi ternyata kamu berhasil di Jakarta. Berhasil datang ke Jakarta dulu nih. Udah banyak konsep-konsep yang udah kamu susun. Terus udah banyak yang nawar-nawar. Tapi kenapa sih teh? Bukannya gagal. Ini cuma lagi dipotong sedikit kok. Aku selalu mikir kayak mungkin aku tuh kayak anak panah gitu loh. Mundur dulu, terus melesat tinggi. Aku selalu mikirnya kayak gitu. Terus ada beberapa momen beda, aku sama diri aku sendiri beda. Hawanya jadi males banget sampai ya temen aku yang bisa juga kayak ini mah aku emang nggak bisa ngebersihin. Makanya ada momen pas sama Teh Ria, kan Teh Ria tahu banget nih dengan hal-hal yang kayak gitu tuh lebih gimana ya? Ya lebih klik aja. Makanya aku kayak ya udahlah, kita coba, kita lawan aja nih. Betul dong, harus dilawan dong. Mata kiri kamu kenapa sih? Nggak tahu. Oke. Apa yang kamu rasain di rumah aku? Di sini. Iya pusing, tapi pas tadi ada beberapa momen itu dibahas, aku kayak
kesel banget dan kayak mau berucap jangan pernah ikut campur urusan saya. Karena yang dari tadi ngebaca saya itu bukan mata kanan kamu, mata kiri kamu. Kayak ada yang mau nyampein, cuma sama kamu tuh masih ditahan karena kamu baru ketemu aku nih. Iya. Baru ngobrol, masih slow lah, masih tenang. Aku mau nanya sama kamu satu hal yang mungkin sama kayak aku tanyain ke pasien. Pernah ngalamin apa aja, ngedenger apa aja, sampai akhirnya kejadi begini kamu down? Pernah ngalamin apa aja? Karena mungkin sama aku tuh selalu kayak ya udahlah ya teh. Jadi bener-bener gak ada berbekas di aku, cuma yang berbekas yang satu itu doang. Karena aku tuh kayak ya udahlah. Aku mau terlalu dipikirin apapun itu. Apapun. Karena aku tuh bener-bener fokus. Tapi aku ngerasa akhir-akhir ini tuh emang sedrop it nih. Tapi ada teman aku ngomong, gak apa-apa. Akhir-akhir bulan juga kamu udah comeback kok. Ya mungkin, ya amin gitu. Salah satu jalannya aku ketemu Teteh juga. Mungkin Teteh lebih paham dan lebih ngerti juga kan. Anehnya tuh setiap apa aja sih Setiap selain ada kerjaan gitu-gitu. terus selalu Cancel, gak tahu, aku juga bingung. Tapi aku mikir kayaknya indis ekonomi. Aku selalu kayak gitu Teh. Gak mau kayak, aku tuh udah tahu tapi aku tuh selalu denial kayak, enggak deh kayaknya, enggak kayak gitu. Selalu kayak gitu. Aku tuh gak mau mikirin hal lain kayak gitu Teh. Apalagi kalau momen aku drop, dapat itu enak banget langsung kayak, gitu-gitu. Kalau akunya lagi momen drop tuh di sini tuh kayak, apalagi tuh zaman aku di tempat tinggal yang pertama aku nangis terus, homesick. Padahal aku tuh awal-awal tuh bahagia banget tau. Konten aku tuh lagi naik-naik banget. Day one sarapan anak Jaksel, cek. Oke. Aku udah sampai kepikiran itu, tapi ada momen dia datang, hancur semuanya. 3 bulan itu tuh sia-sia, nggak dapat apa-apa. Malah aku di Jakarta tuh uang tabungan aku tuh habis, bukannya aku dapat uang malah aku ngeluarin uang. Malah benar-benar habis ya. Berapa kali kamu nyium bangke? Kalau di tempat awal tuh sering banget, tapi kalau alhamdulillah di tempat yang sekarang mah udah nggak pernah. Berarti tinggal sisa-sisa aja ya. Tapi cuman ngelewat sedikit, tapi aku lihat oh itu tong sampah gitu-gitu sih Teh. Tapi kalau di apartemen kan aku jujur apik banget kan, clean banget, harus estetik, bersih banget. Jadi pas ada momen, kok bau bangke ya? Tapi aku lihat nggak ada ah. Tapi ada momen-momen itu. Ada momen itu Teh. Oke. Si anak clean ini. Dewan anak Jaksel. Cek. Gue yang anak Jaksel aja makanan hari pertama bubur. Nah aku roti sama susu tiba-tiba muntah karena enak. Berarti anak deso cek. Nah, gitu ya. bener-bener. Tetep lidahnya gak bisa ya. Biasa sarapan nasi kuning di rumah. Iya, makan nasi uduk. Terus kenapa itu gaya-gayaan anak Ya Jaksel biar lagi kelihatan gitu lucu aja gitu Teh. Oke, rotinya apa itu? Roti tawar sih. Tapi pakai susu, terus minumnya susu jadi kayak kok jadi enak banget. Itu rame banget Teh. Itu momen-momen itu tuh awal-awal ke Jakarta tuh rame banget aku. Kayak lebih rame lagi kalau Farul ikut penelusuran ya. Yo, apa sih? Yo. Jangan ya. Itu bagus loh. Jadi Kok bagus sih Teh? gini, aku bisa ngebuktiin sama Farul. Farul itu ditempatin di mana aja Farul tidak akan goyang. Aduh. Farul mau Masuk Pak Eko. Farul mau dimasukin di tim jurnal apa lagi, mau di YouTube manapun kamu masuk. Kayak ke Teria, orang bilang Teria serem, terus yang begini. Aku deket kamu, saya mau ketawa aja maunya. Kenapa sih bisa ketawa gitu? Kayak udah lama kenal, Yes. kayak udah deket banget. Kira aku tadi ketemu aku bakalan gini, ternyata Farul gitu. Enggak lah, aku nggak bisa kan gini-gininya. Karena Pisces geng. Iya benar, dia Pisces juga. Berarti Februari juga atau Maret Aku ya? Maret. Maretnya. Farul. Iya Teh. Serius doa nih dari tadi kayak. Ya gimana mau serius, kamu jawabnya begitu ya saya ketawa juga kan. Coba Teh serius Teh. Farul, memang ini udah jatuhnya sebenarnya 5 sampai 7 bulan. 1 sampai 2 bulan awal itu dia ngeraba badanmu. Terus mulai kamu terjun di Jakarta, mulai tahu kalau kamu itu salah satu indikasi yang bikin dia itu jatuh.
bagi dia. Ketawain terus. Iya ya biarin aja. Tuh kamu serius kan? Nanti dia malah masuk ke badan Iya, kamu. jangan. Jangan. Tadi gelas semua berantakan Demi kan Allah, capek. demi Allah, ini masa mau ditendang? Jangan dong, nanti tiba-tiba ke kamera kan. Iya, kasihan Bang Alek kan. Nah, Di bawah dia. Terus pas di 4 bulan baru kamu sadar kalau itu nggak baik-baik aja. Karena 4 bulan itu kamu mergokin ada sesuatu yang tidak baik di rumah kamu. Yang saya tanya sebenarnya sudah lewat karena kamu udah pindah dari tempat itu. Padahal saat kamu lagi di apart yang pertama, kamu bisa nemuin satu, kalau itu ada bungkusan dan itu pas di bawah tempat tidur kamu. Itu nyata. Mungkin itu karena efek kamu juga badan kamu ya dukung buat pembersihan, ya teman-teman kamu, terus ada keluarga jurnal yang mungkin jagain kamu dari jauh. Itu ada bungkusan itu. Tapi bukan warna putih, bukan warna hitam. Warnanya lebih ke coklat kotor. Nah, sayangnya udah pindah dari situ. Kalau belum bisa itu aku mainin, bersihin langsung. Karena jelas dan mata kamu kotok emang nggak ngelihat itu. Karena emang udah buhul, itu jadi buhul. Dan itu naik saya nggak tahu, itu hoki banget kamu itu bisa naik. Kamu sekarang sejatuh-jatuhnya kamu yang di tempat tinggal yang pertama sekarang kan udah oke. Ada sedikit masuk tapi tidak seseret kemarin. Pembersihan kamu cukup dari pinggang sampai atas lagi. Dah, kaki kamu yang tadinya sering sakit tiba-tiba sakit, pinggang sakit, itu cuma efek dikit doang. Apa yang kamu ngerasain paling, gue nggak bisa nih teh, kalau bangun tidur misal kaki gue sakit, apa kepala gue sakit, apa yang paling kamu nggak bisa ngerasain ke fisik sakitnya? kepala sih teh, kalau misalnya ada bentrokan atau apapun tuh kepala Faru tuh pasti sakit yang ini. Langsung ya? Iya, ini tuh pasti sakit banget kepala tuh. Tapi kata aku juga di tempat tinggal aku yang sekarang tuh ada selalu ada yang apa ya bahasa Indonesia teh nolol teh apa ya? Nongol. Tapi aku kayak biasa aja, selagi tidak masuk ke kosan aku ya udah aman. Cukup sampai di sana saja. Terus tahu nggak gongnya adalah Apa? Kamar aku tuh jadi ngebentuknya teh kamar aku tuh di sini. Kamar aku di sini dan balkonnya tuh lampunya mati. Oke. Emang mati, emang nggak ada lampu. Terus kata orang sebelum-sebelumnya tuh di situ tuh banyak banget, tapi yang aku rasain alhamdulillah nggak ada apa-apa. Terus aku langsung ada momen dimana itu nongol, aku langsung kayak sial, aku langsung ngechat, Mas, pasang lampu balkon sekarang juga. Langsung dipasang. Udah aku nyalain, udah nggak ada apa-apa. Kayak kamu, orang gak ada yang percaya kamu kena horor karena pembawaan kamu. Coba ada nggak yang percaya kamu nggak punya duit? Demi Allah, masa orang-orang tetap ready dengan minjam uangnya. Masa minjem uang ke kamu kan? Baru juga tadi ada juga yang minjemnya 50. Gak usah minjem, kan kemarin dia minjem sama aku kasih aja. Minjem lagi, mentang-mentang mau dikasih. Iya benar sih ya. Kan? Aura rich-nya tuh kuat banget. Oke, rich banget. Ini crazy rich yang udah crazy dia. Kan nggak ada yang tahu Farul. Kamu sakit aja nggak ada yang percaya. Tapi kalau orang yang udah ngedip banget sama kamu, deket banget sama kamu, percaya aura kamu beda. Ada satu bungkusan hitam kayak awan. Itu nyelimutinnya memang bukan cuma di belakang kamu sama di depan. Dia tuh udah kayak bikin kamu kantong. Tapi itu udah gak terlalu pekat, berarti masih bisa kita rapihin. Intinya Coba. satu, mau sembuh dong. Mau dong. Belum. Oh belum. Mau dong penelusuran. Insya Allah mau lah. Mau dong berkibar lagi dengan seperti Farul. bendera. Iya, bukan cuma Farul yang di jurnal, bukan cuma di jurnalisa, tapi Farul yang dengan punya banyak kebisaan, kemampuan kamu, ya kan? Sekarang kamu bawa apa? Anjrot. Tarot. Oke. Tarot Aerul. Teh aku tuh tarot ini tuh asbun tahu sebenarnya. Gak apa-apa, aku cuma mau tahu gini, biar orang tuh tahu, gak cuma pas live TikTok doang. Iya. Coba deh sekali-kali kamu bacainnya aku. Ibu Ratu dibacain. Oh, Ratu apa? Ratu Pantai Selatan. Ayo, kita bakalan di sesi kocok tarot. Kocok tarot. Assalamualaikum, boleh minum dulu gak sih? Boleh. Kayak seret gitu. Dia minum mulu loh. Kayaknya dia aus banget. Oke.
Hari ini karena bintang tamunya Farul nggak terlalu serem-serem banget, tapi di hidupnya dia lagi serem bener. Dia ditutupin orang kan, kesianan ya. Kita bantu Farul, tapi sebelum ngebantu ke sesi aku ngobrol lagi sama Farul, biar Farul mengeluarkan kemampuan dia untuk bacain aku tarot. Yes. Sama aku mau nanya sama Teteh. Menurut Teteh nanti tarot aku lanjutin apa enggak ya? Karena aku tuh ini tuh kayak cuman kebetulan doang. Jadi aku bilang ke netizen semuanya, aku diajak collab sama Ria Puspita. Aku bakalan bahas tarot. Nanti kita cari tahu ke depannya bagusnya kayak gimana. Oke. Jadi ini gimana Teteh ya? Teteh mau nanya apa? Ria Puspita. Tentang pekerjaan dong, keuangan. Karir dong Iya ya. dong, pasti dong. Lagi-lagi karir. Namanya orang hidup Nah. kan. Karir Teh Ria untuk Oke. sekarang. Cakep juga ya tarotnya ya. 1, Oke. 2, 3. Konsepnya emang ngasal. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ngerti lagi aku artinya. Dede Lesti ngerti, tenang Oke. dulu. Bisa dilihat? Bisa, tapi nggak tahu artinya gitu. Iya kan? Mm-mm. Oke. Menurut perasaan aku dan kepala pikiran aku, Teteh emang dari bawah. Untuk ada di titik karir sekarang tuh Teteh beneran dari bawah. Seiring berjalannya waktu, kayak tongkat, ini banyak tongkat kayak perjalanan Teteh. Tapi emang banyak banget Teh yang nyerangnya dari segala arah. Kadang Teteh ada momen dimana Teteh udah ngebantuin dengan senang hati dan baik hati. Tapi ada momen dimana Teteh kayak ada kepikirannya. Ada rasa, orang-orang nggak tahu rasa sakit dan rasa kepedih Teteh. Yes. Nggak tahu orang-orang. Tapi Teteh bisa ngebawa itu semua. Tapi balik lagi di sini. Apa itu? Teteh tuh kayak, aku kerja buat siapa lagi kalau bukan buat keluarga. Terus di sini juga Teteh memutarkan uang Teh kayak sering berbagi juga. Sering berbagi di sini. Jadi karir Teteh tuh berawal dari pelan. Di saat udah naik, banyak yang siriknya, banyak yang nikungnya. Hancur banget. Teteh ada momen Teteh sedih juga ada banyak sebenarnya mah. Tapi kan kamera nggak tahu kan. Momen dimana Teteh kayak sedih, sakit hati. Ada sebenarnya di momen itu Teh. Kok itunya tiba-tiba ya? Kalau kalian tidak suka ya udah nggak apa-apa ya. Enggak. Apa sih? Oh, naikin. Angkat. Lagi deg-degan. Ini 1 yas, 2 yas. Gongnya, tapi tetap karirnya mah naik kok, rezeki namanya. Amin. Cing nularnya rezeki neng. Amin. Ini dari pekerjaan. Yes, betul Farul. Saya bukan dari nol lagi. Dulu rumah Teteh itu 1 kamar gini, tapi ini dipotong ya. Dipotong segini, jadi cuma lurus segini doang. Bukan ubin tapi kayu di lantai atas, jadi ngontrak gitu sekamar. Sama Cila, sama ayahnya Cila. Terus sebelahnya rumah mamahku. Maksudnya kita dempetan, kontrakan gitu. Dibilang kontrakan enggak, kayak kosan, tapi belum ubin, masih kayu. Bener-bener dari nol banget. Dan aku berani ngeluarin siapa Ria Puspita itu karena Prasojo Muhammad. Dan dulu aku punya sahabat-sahabat yang ngedukung aku itu. Tapi akhirnya mereka juga yang nusuk aku dari belakang. Di saat ternyata viral. Ya. Jadi gini, sahabat kalau lagi viral ya kayak kamu kan. Kamu lagi begini ya udah sok ayo bareng-bareng aja, nggak usah nikah. Nah aku juga bingungnya itu. Lo yang ngenalin gue sama Prasojo pertama kali. Sampai gue deket sama Prasojo. Sampai gue ceritain, oke deh gue bawain deh. Tapi asa ini aib gimana ya? Enak gak ya didengar sama orang, karena ini kan aib. Terus karena saat itu ngebutuhin banget uang di saat bulan puasa, anak gue mau lebaran, Cila masih setahun, gimana ya, gak punya duit gitu kan, ayahnya belum punya gaji gede, dikasihlah uang. Tapi jadi narasumber, aku bilang bismillah ya Allah, kalau ini rezeki adek, aku mau gitu. Ya udah aku mau naik, dan gak ada yang tahu. Aku mempertahankannya ini susah banget. Bener nggak? Kayak ibaratnya dari 2020 sampai sekarang, aku mempertahankannya itu susah banget, Farul.
Karena aku pernah dengar dari beberapa orang, kalau orang viral kan cuma sebentar. Betul. Tapi alhamdulillah Allah kasih ini jalannya tuh yang tak sampai aku bilang Step sama by keluarga, step. stepnya tuh yang ngagetin sih sebenarnya. Karena dari nggak punya duit terus tiba-tiba dang gitu. Walaupun itu banyak lah yang memainkan, aku ditipu dari manajemen, dari asistenku pribadi, dari keluargaku, dari teman-teman yang ngutang, nyolong, ngambil segala macem. Tapi aku coba buat ya udah ikhlas karena abis diambil sama dia kan aku dapat lagi. Bahkan salah satu timku ada yang selalu kengyang di otak saya, Teria investasinya akhirat. Karena saya kalau punya duit saya ngajak jalan-jalan tim, ngajak senang orang. Karena bagi saya cuma satu, di saat Dut atau Ri atau Teh, makasih ya gue seneng banget hari ini, itu bayarannya mahal banget. Itu bayaran termahal dibandingin kayak aku kasih duit ke orang gitu kan, ngasih duit, nih lo gue kasih duit, ntar dibilangnya sombong, orang itu nggak mau. Kalau bagian berbagi, insya Allah saya nggak akan pernah ada di sosial media untuk berbagi, karena bagi saya itu hablum minallah dan plus hablum minannas. Jadi itu kayaknya nggak perlu dipamerin walaupun nama saya Ria, tapi nggak usah dikasih tahu. Sanes Ria Ima, gaduh. Karena biar begini pun saya masih tahu dosa saya, Farul. Iya. Belum tentu udah ngelakuin sebanyak ini. Yang kata saya mah udah banyak, padahal mah kata Allah mah dikit, udah dihapus. Jadi itu benar kok. Tarot Aerol, tapi aku gak bisa bercanda, serem banget. Ada lagi nggak tentang? Ayo dong, lagi dong. Aduh, aku pusing banget di atas, ya Allah Teh. Ya, satu hari ini. Ada yang bibirnya lebar. Iya, hari ini tuh kamu sebenarnya apes ya? Karena kemarin kita habis buka praktek. Sial, sumpah beneran mau Bener praktek. habis buka praktek sampai jam 2 malam ya. Sampai jam 2 bibirnya malam. gede banget, panjang ke sini. Dan banyak banget yang saya umpetin di sini. Jadi mereka yang ngikut sana cuma tinggal energinya aja, bentuknya udah di sini semua. Gitu. Pusing banget. Tapi daripada pusing kan mendingan ini ya kan. Apalagi selain itu Farul. Ini karir, oke. Kayaknya udahan deh Teh kalau tarot mah. Kenapa? Kayak gimana ya? Kayak dijedukin dum. Enak kan di sini? Ini gak etok loh. Aku nggak bikin apa-apa di sini. Ini setiap hari mereka semua kerja di sini. Jadi mereka biasa aja. Tapi kalau orang baru pasti. Oh ya, Farul, aku pengen coba tentang karir sekali Giliran lagi. udah mau masuk. Karir sekali lagi. Karena yang masuk jelek, tentu gue yang capek nanti. Gue senang banget begini, enak kan ngikut penelusuran tahu orang-orang begini mah. Debuk, gitu langsung. Boom ya. Ayo, tentang penelusuran. Bersihin dulu ah. Iya, tentang abis ini aku bersihin. Ria Puspita karir sekarang. Iya. Dan kalau itu kan tadi penjajakan awal mula berjalan. Coba kalau sekarang Bismillah ya Allah. Garam Rukiah Teh Ria sakit, mandi garam aja. Tuh kan, gak ngerti lagi, cuma tahu gitu doang. Sampai sekarang juga masih banyak yang siriknya takbir, yang masukin Allahu hati Akbar. kamunya Allahu Akbar. Iya, emang Allahu banget. Akbar. Lawan dong, hadapi kenyataan. tetap queen gelis, tetap pemenang, tetap gongnya. Berapapun musuh-musuh yang ada di Ria Puspita, kamu tetap cantik, kuat, dan menang. Sorry, bukannya Ria. Gitu. Tapi emang konsepnya emang kayak gitu. Harus jelasin itu jangan RIYA Oh. ya, jangan. Tetap Teh Ria, tetap dengan pendirian teguhnya. Mau beberapa orang pun yang bakalan numbangin kamu tetap pemenangnya. Amin. Di sini, Ratu. Iya sih Ria. bener lagi. Ratu. Satu lagi ya, Bismillah ya Momi. Bismillahirrohmanirrohim. Tetap Apa itu? ada keluarga Teh. Tuh, Apa artinya? nih. Ada keluarga. Apa itu? Jadi ini tuh raja dan ratu. Jadi kalian Oke. pasti kuat selagi ada dorongan kekuatan dari keluarga. Balik lagi kan,
Tuh. Apa itu? Rasa sakitnya udah kayak santai aja. Ya sih. Udah. Tahu teteh banyak yang sakit tahu. Momen kemarin mungkin teteh sedih, ada momen sedih kayak kenapa sih? Ih, Kenapa sih? sebelum malam satu suro guys. Kenapa sih? Yes. Tapi teteh sekarang kayak apapun rasa sakitnya akan aku hadapi. Tuh. Apa deh? Sama pisau semua. Jadi emang banyak yang menusuk ya. Banyak. Apa itu? Iya banyak banget. Semua isinya pisau semua. Tapi tetap keluarga teh nomor satu. Mau sebanyak apapun kiriman kamu Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tuh. Wah, Sekarang mah udah bodo amat. Gak peduli. Mau sebanyak apapun yang menyakiti. Tetap yang keluarnya apa? Ratu dan banyak uang. amin ya Allah. Yang ngebuat teteh kuat adalah keluarga. Mungkin Cila yang ngebuat teteh kayak Yes. gak bisa sih gue kayak gini terus. Iya. Masa gue lemah. Ada momen dimana teteh kayak sedih tapi kayak teteh ngelihat si Cila lagi senyum atau apapun kayak oh. Karena dia masih kecil banget Farul. Iya jadi ada momen Iya. gak bisa. Kayak aku selalu bilang sama ayah itu, kita punya anak 3. Ah ya lupa Gusti. Tapi kalau kayak abangnya sama kakaknya kan udah lanjut nih sekolah, apalagi abangnya udah selesai gitu kan ngikut aku. Nih abang denger bang. Kalau abang itu, ini abang. Babang itu udah nggak perlu kita pikirin buat sekolah kan, karena kan babang ya mau sekolah udah disuruh, babang mau lanjut, kalau mau kerja. Udah banyak perbincangan itu kita ditipu orang karena babang mau sekolah apa segala macam udah kita lewatin. Tapi babang itu kan udah jadi perisai aku. Ayahnya sama ibunya babang gitu. Cila ini kan jauh banget masih TK. Yang kadang mikir kalau gue sakit, kalau gue nolongin orang terus ngerjain gue mati, Cila sama siapa ya? Kalau babang sama kakak balik lagi kayak waktu aku pernah ngobrol sama kakak Caca Karolin, babang sama kakak Diba itu anakku yang satu masih ada ibu sama bapaknya. Tapi kalau Cila, kalau aku nggak ada, Cila nggak punya aku gitu, nggak ada ibunya. Jadi yang bikin nguatin aku ya Cila, anak kecil ini yang pokoknya sekolah lo sama kakak lo harus yang baik, harus lebih dari Ria Puspita, lo harus tunjukin ke semua orang Ria yang jelek tapi bisa bikin anak-anaknya jadi orang. Gitu. Saya udah nggak ada waktu untuk nangis karena waktu saya sekarang ini kalau nangis kayak dikejar-kejar, lu nangis lu nggak kuat, lu lihat anak lo gitu. Jadi aku tiap hari tuh kalau kayak ngumpulin uang, besok anak-anak mau kemana ya, besok anak-anak sekolahnya gimana ya, besok anak-anak les apa ya, makan apa ya, ya lebih ke anak-anak sama keluarga sih. Dan sekarang fullnya saya punya tim yang sumpah itu support, ya support saya banget karena hari ini Farul ketemunya sudah ada tim-tim yang mungkin beberapa orang dari tim aku yang sekarang itu nemenin aku udah lama banget dari Misteria, dari aku punya manajemen, jadi udah tahu watakku, tahu sifat aku, tahu keburukan aku kayak gimana. Tahu kalau gitu. lagi bad moodnya. Yes, tahu banget. Mereka tahu kalau nggak bisa, gue nggak bisa syuting. Saya apalagi diem kalau dulu. lagi lapar kan. Perempuan kalau lapar itu kayak singa. Bye-bye memaung ngau gitu ya kan. Jangan begitu loh, ntar dimasukin loh sama dia. Jangan loh. dong teh, udah ditahan. Oke. Tapi ini bener loh. Ini bener. Bagus kamu. Coba percintaan. Satu lagi. Mumpung ada kartunya. Dan aku mau bikin kamu itu gak fokus sama kanan kiri aku. Kanan kiri kamu, atas bawah. Coba aku dengan suamiku bagaimana? Rezekinya. Atau karirnya. Ke-distract teh. Oke. Dia nggak kuat, Farul nggak kuat nahan buat dia. Situasi di rumahku itu habis buka praktek, jadi full banget. Apa yang kamu rasain, apa yang kamu. Oke. Tekan terus ya. Beresin dulu kartunya. Taruh. Atau jadi pulang teh jadi nambah geng. Enggak. Aku boleh pegang badan kamu? Boleh teh. Oke, agak nyerong aja. Ini yang aku tunggu. Istighfar, fokus ya.
Ish, langsung ngedep banget. Karena dia nggak puas kalau dia belum masuk ke badannya. Kamu masih denger aku kan? Coba energi dia kayak gimana sih? Sakit nggak kalau begini? Allah. Kayaknya Nisa punya flow deh. Di sini gue sakit nih. Nisa punya flow tadi. Bukan punya gue sendiri, punya titipan tadi. Ada narasumber lah. Ada yang mau diomongin nggak? Nggak kan? Ketawa aja kalau gue nggak bisa nih dia. Nyerap energinya si Farul juga soalnya. Tuh pakai biru aja nggak apa-apa. Ayo cepat Ale, cepat. Dalam, ini makin dalam soalnya. Mau nguasain. Thank you, hampura. Aduh, Allah. Udah. Kamu mau ngamuk? Mau marah? Kenapa sih? Kenapa? Kamu jadi nyerang. Kamu yang ada di mana? Yang ada di mana kamu? Ini saya nggak pernah ngeliat muka kamu loh. Jangan ikut campur ya. Iya, saya nggak bakalan ikut campur, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya ikut campurin. Kamu yang di badan dia, iya, atau punya di sini karena pasien? Kan saya nggak tahu nih. Ayo. Kasep, aduh, membuat saya pusing ini. Sekalian aja lah. Allah. Allah. Sakit ya? Ini kuat banget. Kayaknya di badan dia juga ini mah. Bukan cuma di atas. Mau ngomong nggak? Kamu ketawa aja. Mau ngomong nggak?
Udah ya, nggak usah banyak ngomong lah. Juga saya nggak suka bentuknya, nggak ada yang bagusnya. Lah Allah. Allah. Lagi teh. Hah? Lagi. Iya benar. Ini yang dikit. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan punya dia yang keluar. Dah, istighfar dulu. Tenang dulu. Yo, bawa plastik emang diangkot. Minum dulu sayang. Tisu dong, tolong tisu. Dika. Taruh aja. Gimana rasanya? Udah plong atau masih ada yang ganjel? Better sih teh. Karena nahan. Kamu kayak aku harus dimasukin dulu deh, kalau nggak pusing kayak orang meriang. Tapi Itu apa ini ya? ada yang punya kamu, Ya, yang jangan, tadi gangguin. Enggak bukan, yang gangguin juga ada. Kalau yang punya isian kamu yang tadi, ya aku pengen bersihin nggak jadi. Salah, maafin ya. Suka kadang-kadang kebawa suasana dan emosi. Ini yang di atas bukan punya pasien aku doang ini. Bukan. Ini kali ya magnet. Yes. Malah yang akunya malah yang ini teh yang ngarumpet. Ya maafin, makanya tadi daripada gue tarik salah. Gue yang ngejahatinnya pada ngumpet. Iya. Ya sialan. Karena udah kebawa yang gede banget. Kan dia kecil, gampang makanya mau kan. Mau. Ini malah tadi punya, jadi kita punya narasumber satu agak oke juga sih untuk pengobatan dia karena mainnya iblis warul. Nempel. Mau. Karena badan kamu lagi kotor. Jadi ngintil. Malah yang kecil-kecil yang punya itu ada yang nyakitin kamu. Sisanya cuma beberapa persen doang. Ya masih 40% sih. Ketarik ya kurang dikit lagi ya. Capek aduh ini gue ketarik nih. Apa ya di bawah ini dada. Sakit. Karena tadi nafsu. Salah narik. Anjir. Ini punya siapa? Enggak, masukin lagi. Aduh. Aman. Feel better ini. Masih kelingan enggak? Enggak, udah gak kelingan, udah gak sakit juga. Terus masih bisa baca tarot apa enggak? Enggak. Oke. Kenapa gimana rasanya gimana? Pas aku lagi baca teteh tuh awal-awal tuh banyak banget yang ngetawainnya di atas, yang ngetawain banyak banget. Terus juga pas aku ngeluarin kartu-kartu kayak ikut-ikutan gitu lah, teh kepo. Ikut-ikutan kepo pengen masuk juga. Yes. Kayak ini gue juga pengen ikutan gitu. Di sini tuh ada 3 kamar di atas. Di atas itu ada 3 kamar, yang satu khusus punya saya dengan yang besar-besar. Mau itu saya tarik dari pasien, mau itu saya dapetin di jalan, mau itu saya dapetin di tempat penelusuran. Saya taruh di situ gunanya untuk apa? Pembersihan yang akan dilemparkan ke alam mereka dengan baik. Dan satu tempat saya manipulasi itu tempat wardrobe, padahal banyak banget, tapi itu semuanya skalanya cemek-cemek. Iya, ada satu ruangan editor yang biasanya dipakai sama editor saya, itu tadinya paling ras gede, tapi udah dipindahin ke tempat saya yang pertama. Cuma kejebolan saat malam 1 suro itu ternyata semua pasien-pasien yang gede malah masuk ke tempat wardrobe, masuk ke tempat saya, berantakan semuanya. Itu sempat beberapa ngacak lah, berantakan lah semuanya. Nah ini kan baru dirapihin. Kemarin buka praktek, tambah lagi hari ini ada narasumber yang besar. Farul dateng. Ada Farul nih, bawa nih. Karena kamu bawanya bukan cuma punya Farul yang asli ya sampai muncrat. Punya Farul yang asli, tapi Farul lagi nggak baik-baik aja badannya belakang. Kita bersihin. Ini nggak sekali ketemu. Aku mau ada 2 kali lah pertemuan lagi. Tapi khusus untuk bersihin ya. Mudah-mudahan gak 2 kali. Hari ini mandi dari garam ruqyah aku kerjain kamu dari jarak jauh, ketemu lagi udah better lagi, udah kamu tiba-tiba udah sign kontrak kesana kemari. Amin ya Allah.
Oke. Kenapa jadi lemes tadi? Enggak ya? Teteh Iya. pikir. Lemes banget. Oke. Bener-bener ditahan juga itu. Nggak mau kan tiba-tiba ini jadi konsepnya jadi kesurupan abrakadabra. Berarti kalian tahu ya dan harus tahu sekeras itu Fahrul untuk nerima di badan orang yang jahat, terus pekerjaan ya Rul ya, pekerjaan Fahrul juga kan kalau penelusuran harus nerima itu. Kita punya konsekuensi. Aku ngerasain jadi Fahrul. Hari ini pun aku ngerasain jadi Fahrul kalau ke tempat orang baru atau lagi mau syuting di penelusuran itu tuh neken kayak ya udahlah sebenarnya tuh emang enakan dilepasin karena tempat baru ya. Orang-orang yang seperti Fahrul punya magnet ini nggak bisa sembarangan ke tempat baru karena ya nih jatuhnya jadi ngalir masuk ke badan ya nggak bisa lagi ngobrol dengan panjang lebar karena nguras energi. Jadi buat kalian yang ngelihat hahinya Fahrul, sebenarnya di hati kecilnya itu ada satu masalah pasti. Di setiap orang itu pasti punya masalah. Tapi kita penyampaiannya, penyesuaiannya, terus jagainnya, jalaninnya beda-beda. Fahrul sih paling doyan ketawa, masih bisa dijahatin orang, ya. Tapi doain, karena kamu tahu orangnya, biar dia dapat hidayahnya aja dari Allah. Tabur tuai. Apa Aku yang tahu dia kok tabur tabur tua itu nyata. banget. Aku pernah ngalamin itu dan aku belajar gini Fahrul, ternyata doa yang nggak bagus itu tidak pernah diijabah sama Allah. Dari dulu saya doanya udah yang cakep-cakep aja karena saya mau hidup jadi orang baik, mati jadi orang baik. Jadi kalau saya lagi benci sama orang, pas ngucap emang sialan tuh, setan tuh manusia. Tapi saat saya doa saya selalu mintanya, ya Allah kalau emang dia ngasih saya sakit, kan Allah yang ngasih saya sakit nih, ngizinin, tolong kasih tahu sama dia sakit itu nggak enak. Semangat, kudu ikhlasin lagi, lepasin lagi. Insya Allah Agustus ini kamu dapat rezeki yang jauh lebih baik lagi. Aku lihat memang Agustus September ini ada beberapa peluang, tapi peluang yang lebar itu kamu di Oktober sampai seterusnya peluang kamu oke banget. Kayak bahasanya Agustus September benar dari luka ya, tapi oke. Dibandingin bulan ini kedepannya lebih oke lagi. Pembersihan lagi nanti dilanjut sama Bang Ale, nanti ngobrol sama Ale. Tapi kalau nomor telepon nanti minta aja sama Ale nomor telepon aku. Oke. Terima kasih buat Fahrul waktunya. Walaupun ceritanya kita jadi berantakan gara-gara dia ada momen aja ya, makanya saya penasaran banget, pengen banget ngajakin penelusuran seseru itu sama dia. Hai tiba-tiba gitu ya kan. Itu kan seru. Terus terima kasih bacaan tarotnya. Menurut Tete aku tetap lanjut tarot apa enggak? Lanjut. Lebih narik energi dengan tulus. Jadi kamu benar-benar kayak ketawa kamu aja gini, ya udah kesini gue bacain, tapi tulus bacain karena itu kan ngambil energi orang, itu yang bakalan kejawab. Kayak tadi kamu tulus emang niat mau bacain ke aku dan kamu butuh jawaban ini dilanjutin atau enggak, dan akunya terima benar-benar ya gue kasih energi yang bagus juga buat Fahrul. Dan ternyata bacaan dari hasil tarot bener, saya dari nol, banyak yang mau jatuhin, tapi karena keluarga, tim support saya ya bisa sampai sekarang. Kalau perlu sampai nanti, sampai seterusnya. Betul gak? Jurnalisnya berapa tahun? Aku dari 2019, 19, 20 udah 7 tahunan. 7 tahun. Jurnalisannya sendiri dari berapa tahun? Dari 2000 udah 9 tahun dari 2017. Bisa kan? Nah, aku aja 5 tahun. Aku di dunia YouTube 5 tahun, tapi di Ria Puspita Official udah 2 tahun. Agustus kita ulang tahun. Ya sama. Agustus juga. Jurnal Agustus juga. Tanggal? Aduh lupa lagi. Oke, itu juga Agustus 2 tahun, tapi Ria Puspita Official. Terima kasih Fahrul, terima kasih juga buat sahabat semuanya. mistis. Setiap mistis ada ceritanya, setiap cerita ada mistisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.